Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back with me with Lutfi Darmansyah. So, how is it going guys? Are you fine today? I hope you are fine. Alright, so now we are gonna continue our lessons. So, our lesson now is about simple past. Maybe you know about a simple past. Maybe you already learned when you were junior high school or when you were senior high school. Well, let's get started. Simple past. Ada yang tahu nggak sih ya simple past itu apa? Dulu kita pernah belajar tentang simple past ya, pas ketika kita SMP atau SMA kita pasti belajar namanya simple past. Tapi kalau kalian lupa, jangan bersedih, kita akan mengulanginya lagi, kita akan mengingat kembali memori-memori kita yang sudah kita pelajarin dulu. Oke. Yang pertama, kita definisi dulu. Apa sih sebenarnya definisi dari simple past itu sendiri? Oke, di sini ya, saya coba mendefinisikan secara simpel agar mudah dipahami oleh teman-teman sekalian, apalagi teman-teman yang mungkin baru belajar bahasa Inggris. Simple past tense adalah tense yang digunakan untuk menceritakan kejadian atau peristiwa di masa lalu. Simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. Apa sih kata kerja itu? Verb. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya verb one, verb two, verb three, and ada yang ing, verb ing. Jadi kayak contohnya eat, at, eaten, eating. Jadi mereka itu verb itu memiliki penggunaannya masing-masing. Dan yang kita pelajarin ini nanti dimasuk di mana? Di verb 2 yang kita gunakan. Alright. Terus, how to use simple past. Terus bagaimana sih kita menggunakan simple past itu sendiri? Tadi kan definisinya itu untuk menceritakan kejadian yang sudah berlalu ataupun di masa lalu. Nah, saya di sini mencantumkan dua penggunaan dari simple past yang sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi ketika kita speaking ya. Pertama, untuk menceritakan kebiasaan di masa lalu. Kebiasaan. Terus yang kedua itu untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi satunya kebiasaan, yang satunya lagi untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang lampau ya. Secara singkatnya seperti itu. Next, sebelum kita mulai mungkin kita harus tahu dulu verb dalam bahasa Inggris itu. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri, dalam bahasa Inggris ada dua jenis verb atau ada dua jenis kata kerja. Yang pertama irregular, yang kedua itu regular. Irregular itu apa? Irregular adalah kata kerja yang tidak beraturan. Jadi verb 2 sama verb 3-nya itu bukan berakhiran ed. Tapi kalau yang namanya regular verb, itu kata kerja yang beraturan. Artinya verb 2 sama verb 3-nya itu berakhiran ed. Jadi seperti itu, guys. Ya. Next, contohnya di sini apa? Ada verb 1, verb 2, verb 3. Ya, itu untuk yang irregular verb. Terus yang regular verb juga ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Kita mulai dari pertama dari irregular verb itu sendiri. Verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1-nya sini eat, verb 2-nya at, verb 3-nya eaten. Jadi eat itu atau artinya makan, itu memiliki 3 verb di sini. Verb 1-nya eat, verb 2-nya at, verb 3-nya eaten. Oke, next. Kita drink. Drink, drank, drunk. Oke, verb 3-nya drunk berarti. Bacanya bukan drink, drunk, drunk ya. Tapi drink, drank, drunk. Alright. Next, di sini ada got, ataupun gotten. Ya, bisa dibilang gitu ya. Ada beberapa referensi yang mengatakan gotten, bisa got atau gotten.
Jadi kan tidak berakhiran ed kan, berarti kan di belakangnya verb 1 sama verb 2 sama verb 3-nya. Oke, coba yang kita sleep. Sleep apakah sama? Sleep, slept, slept. Sama, ini tidak berakhiran ed belakangnya. Namanya tidak beraturan berarti ya berbeda-beda ya. Give, misalnya give, gave, given. Jadi verb 2-nya adalah gave. Terus untuk yang regular verb di sini ada study, studied, studied. Nah, studied di sini verb 2 sama verb 3-nya kan sama nih berakhiran ed. Nah, ini yang dinamakan kata kerja beraturan or regular verb. Itu. Contohnya lagi killed, killed, killed. Ya, berarti killed itu verb 2-nya sama verb 3-nya berakhiran ed. Need juga sama, need, needed, needed. Open, opened, opened. Ya, jadi open itu verb 1-nya opened, itu ada verb 2-nya, dan opened lagi yang berakhiran ed juga itu regular verb. Pray, prayed, prayed. Jadi itu yang namanya kata kerja. Nah, yang kita gunakan atau yang kita pelajarin hari ini ya, saat ini adalah apa? Ini. Mungkin kita pakai ini aja. Nah, yang kita pelajari sekarang ini verb 2-nya, guys. Jadi kita tidak lagi membahas verb 1, verb 3 kita memang belum bahas ya. Nah, jadi yang kita bahas itu ini nih. Jadi yang di sini sama yang di sini. Jadi verb 2-nya. Oke. Next. Coba kita mulai. Rumusnya seperti apa sih sebenarnya rumus dari simple past itu sendiri? Ingat, di sini ada subjek, ada verb 2, sama ada objek. Ya, ada subjek, ada verb 2, ada objek. Tadi ingat yang kita pelajarin itu, yang kita gunakan malam ini adalah verb 2. Untuk yang positif aja tapi ya. Nih, subjek, verb 2, objek. Itu yang negatif, yang positif. Yang negatif gimana? Kita pakai subjek, kita pakai ini, didn't dan verb 1. Nah, ketika sudah ada didn't, maka balik lagi di sini verb 1. Jadi jangan sampai verb 2 karena didn't itu sudah menunjukkan verb 2. Karena contohnya di sini ada do ya. Dan verb 2-nya adalah did. Nah, ya, yang kita karena kita sudah ada did, maka tidak perlu lagi menggunakan verb 2. Cukup itu saja. Oke, next. Nah, kalau untuk pertanyaan ya, untuk pertanyaan sebenarnya polanya sama seperti yang kita kemarin pelajari itu kayak present simple ataupun present continuous itu sama aja sebenarnya polanya. Yang namanya pertanyaan pasti did-nya itu di depan ataupun auxiliary-nya itu di depan. Nih, ada did, subject, verb 1 ya. Maksudnya ini verb 1 dan objek. Jadi begitu ya. Namanya pertanyaan pasti ada auxiliary-nya di depan. Entah do kayak misalnya do you, did you, are you, do you uh, do you play football misalnya. Are you playing football? Did you play football? Jadi karena ada did-nya berarti tidak perlu pakai verb 2 di sininya. Jadi tidak perlu. Cukup verb 1 aja. Next. Terus di sini ada yang namanya example. Coba kita Nana. Nana itu subjek ya. Ingat Nana adalah S. Subjek. Called itu verb 2. Nah, you berarti objeknya. Last night itu keterangan waktunya. Tadi malam. Ini nggak baca ini objek ya. Jadi Nana called you last night. Kita lihat di sini kan ada last night dan kita bahas juga simple past ya. Maka di sininya verb 2. Nana called you last night. Terus yang negatif gimana? Nana didn't call you last night. Karena sudah ada didn't, maka tidak perlu lagi di sini verb 2. Cukup verb apa? Verb 1. Benar ya? Ini verb 1. Nah, nih. Terus untuk pertanyaan, sebenarnya pertanyaan yang did-nya ini kita pindahkan di depan dan subjeknya di ini kita tukar.
Jadi itu ya, ditukar tempat aja. Did Nana call you last night? Apakah Nana memanggilmu tadi tadi malam, atau apakah Nana menelpon? Call itu bisa manggil, bisa menelpon. Jadi begitu. Kalau seandainya untuk pertanyaan hanya dibalik saja. Did-nya di depan berarti subjeknya atau nananya itu di depan di sini. Setelah did-nya ya. Ditukar aja, guys. Gampang kan sebenarnya kan? Oke, coba kita lanjutkan lagi. Sekarang kita coba menganalisis misalnya. Ini ada teks yang judulnya itu adalah a private conversations. Coba kita coba menganalisis apakah apa verb yang digunakan di sini. Misalnya cara melihat teksnya itu, ataupun kalian nanti misalnya ada bentuk soal gitu ya. Cara mengerjakan soalnya itu sebenarnya, ataupun mengerjakan teks-teks kayak gini misal disuruh analisis, dan ini gunakan verb apa, tensesnya apa, ininya apa, segala macam. Pertama, kita harus lihat keterangan waktunya di sini. Keterangan waktunya dulu kita cari. Apa yang dibahas dan kapan yang dibahas itu. Kalau saya di sini lihat, di sini ada last week. Last week berarti kan sudah berlalu atau sudah terjadi. Maka nanti di sini juga pasti pakai verb 2 atau past ya. Pakai past tense itu. Simple past. Next, I went to theater. Kenapa? I went to the theater. Verb satunya apa? Verb satunya itu adalah go. Nah, dan di sini when, yang ini nih. Nah, yang ini went. Jadi went itu adalah bentuk verb kedua dari go itu sendiri. Berarti I want to theaters. I went to theater. Berarti saya pergi ke teater atau ke bioskop last week, minggu lalu ya. I went to theater. Next, di sini ada I had ya. I had a very good seat. Kita harus tahu dulu ya. Karena di sini bahasnya itu adalah simple past, maka di sini bisa dipastikan semuanya menggunakan past, verb 2 ya untuk verbnya. I had a very good seat. Saya artinya itu saya memiliki kursi tempat duduk yang bagus katanya. Memiliki. Kalau nanya, loh Mas kan memiliki itu kan have ya. Ini nih. Ini verb satunya. Kenapa kok bisa jadi had? Karena ingat kita membahas tentang simple past. Maka karena kan verb satunya have, verb keduanya had, dan verb tiganya had. Maksudnya di irregular verb. Maka nggak menggunakan I have a very good seat lagi karena kita membahas tentang last week. Minggu lalu ya sudah berlalu, maka kita menggunakan had. Oke. Next, the play was very interesting. Play di sini merupakan subjek. Jadi play itu bukan verbnya, tapi subjeknya. Jadi kalau kalian menemukan nanti ada yang namanya itu dalam bahasa Inggris ada namanya kalimat nominal ya. Nominal apa? Yang tidak ada kata kerjanya lah, bahasa bahasa lebih gampangnya gitu. Yang ada apa? Yang ada adalah to be. To be itu banyak, bisa is MR, was were, apalagi ada will be ya, ada I have been. Nah, yang di sini karena kita bahas tentang masa lalu, maka kalau yang berlalu itu gunakan was, enggak is MR lagi, tapi was. Loh, kok di sini namanya interesting? Interesting bukan verb, bukannya verb, bukan. Interesting itu maksudnya di adjective kelas katanya ya. The play was very interesting. Sama kayak misalnya uh, I was student. Sama kayak I was student. Nah, kenapa kok kita pakai I was student? Karena saya dulunya murid. Berarti sekarang saya lagi
bukan lagi seorang murid. Mungkin saya sudah jadi pekerja, pasal macam. Berarti kan sudah berlalu, makanya di sini menggunakan was. Oke, kalau was itu digunakan untuk subjek I, she, he, it. Kalau were itu digunakan untuk subjek you, they, we. Jadi gitu. Next, di sini ada I didn't enjoy it. Oke. Yang kita ketahui tadi, yang kita pelajarin, ketika udah ada did not atau did, maka baik lagi di sini verb satu. Jadi bukan tentang ini kita belajar polos, malah enjoy it yang ada ed-nya belakang. Tidak perlu ya. It-nya itu kemana? Balik lagi ke play-nya itu sendiri. Nih, ke penampilan. The play itu maksudnya penampilannya ya. Okay, next. A young man and a young woman were sitting behind me. Nah, behind me. Kita lihat di sini ada were, ada ing. Oke, kita memang belum pelajarin ini ya. Jadi kalian jangan terlalu nganggap pusing dulu. Jadi kalau misalnya ada was were dan di situ nanti ada verb, ini kan verb kan, asal katanya kan dari sit. Karena ada were maka jadi sitting, sama kayak ism are. Ketika ada ism are maka diingkan, maka kayak I am sitting. Nah, were sitting maksudnya dia kemarin ketika duduk ya, minggu lalu itu ketika dia duduk. Nih, young man and young woman were sitting behind me. Jadi para pemuda-pemudi ini katanya nih were, karena mereka ada dua, young man and young woman, sama kayak they berarti ya. Nah, kalau kita alokasikan di subjeknya itu yang biar lebih gampang, maka di sini bukan lagi was tapi were, karena mereka plural, ada dua. Were sitting behind me. Ketika ada were dan situ bertemu dengan kata kerja, maka diingkan. Were sitting behind me. Maksudnya para pemuda-pemudi itu duduk di belakangnya me, saya, di belakang saya. Jadi gitu. Kemarin tapi sekarang kan udah enggak. Kan last week kita ngomongnya. Sedang duduk maksudnya. Were itu sama memiliki arti were sitting, sedang duduk. Tapi yang kemarin sudah berlalu. They were talking loudly. Nah, kemarin katanya ke minggu lalu itu ketika dia ke theater, they were talking loudly. Mereka ngomongnya kenceng sekali. Loudly itu kenceng ya, keras. I got very angry. Jadi bukan I get very angry lagi karena I got. Tapi kita menggunakan I got. Kenapa? Kan yang ditambah verb 2. Verb 2. Get, got yang kita tadi pelajarin di atas. I could not hear the actors. Jadi saya tidak bisa mendengar aktornya. Jadi could ini memang kenapa kita sama kayak can ya? Kenapa kok di sini menggunakan could? Karena could itu untuk menyatakan atau menandakan yang sudah terjadi ada masa lalu. Kalau can kan masa sekarang gitu. Tapi kita memang belum pelajarin. Jadi santai aja guys. Jangan pusing dulu. Terus I turn around. Jadi turn itu karena di sini ada turned, ada ed-nya di sini ada turned. Karena kita bahas verb 2 lagi. Ini verb 2. Verb satunya adalah turn. Turn ini doang. Up. Nah, turn ini verb satunya. Karena di sini bahas verb 2, maka turn around. Jadi katanya dia melihat ke belakang. I look at the man and the woman angrily. I look at. Nih, dari asal katanya dari apa? Dari look. Look karena ini bahas verb 2 dan menggunakan verb 2. Verb 2 dari look itu adalah look. Ya, ada ed-nya di belakang. Maka di sini menggunakan look, itu alasannya. Dan saya melihat ke para pemudi-pemudi itu dengan marah. Angrily itu dengan marah. Kalau angry kan marah. Kalau misalnya ada li-nya di belakang, itu artinya angrily dengan marah. They didn't pay any attention. Nah, seperti yang kita pelajarin tadi, ketika ada didn't, maka di sini balik lagi ke verb 1, menggunakan pay, nggak usah pay yet ya. Jadi nggak usah, jadi tidak perlu menggunakan verb 2, tetap balik lagi verb 1 pay. Any attention. Jadi dia tidak mendengarkan atau tidak memerhatikan ya. In the end, ya, pada akhirnya I could not bear it. I could not bear it artinya saya tidak tahan lagi. Jadi ini bisa kalian gunakan buat expression ya ketika nanti ada yang bikin kalian nggak sabaran. Ah, kenapa sih ini? Jadi I couldn't bear it. Saya nggak tahan lagi maksudnya.
I turn around. Oke, yang seperti kita pelajari di atas, turn ini nih. Ya. Nah, terus dibilang ada tanda kutipnya di sini di atas, tanda kutip. I can't hear a word. Sorry, I can't hear a word. Saya tidak mendengar sepatah kata pun. Ini kenapa kau di sini kau menggunakan can, kenapa kau menggunakan could? Lihat, karena ini ibaratkan dia mengulang kata-katanya. I can hear dua. Jadi pas kemarin itu dibilang kayak gitu. I said angrily. Nah, said asal katanya dari say, S-A-Y itu angrily. Saya berkata dengan marah. Terus si cowok yang man ini bilang nih, it's none of your business. It's none of your business means ini bukan urusanmu. The young man said. Nah, ini ada said. Asal katanya dari mana? Dari say. Nah, verb 2-nya said. Rudely. Dia berkata dengan kasar. Rude itu kasar, rudely dengan kasar. This is private conversation. Ini percakapan yang personal atau yang private. Jadi uh, mereka memang yang punya masalah. Jadi gitu ya. Jadi kalian, I hope with this contents ya. Jadi saya harap dengan konten ini kalian bisa lebih memberikan pengetahuan. Jadi saya harap dengan adanya konten ini dapat memberikan pengetahuan lebih buat kalian tentang tense ya, terutama pada pelajar yang memang saat ini lagi belajar. Okay, bye guys. I think that's all from me. Maybe if you have any question and you wanna request the topic, you can write down and comment. Jadi kalian bisa tulis saja di komen itu. Well, thank you for your nice attention. And then let's say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you guys.